Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil rencana usaha saya yang saya beri nama dengan Aura Lace Refreshing Mouth Spray. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Faruk Ilham Al-Hashimi dengan NIM 22421024. Nah, untuk latar belakang yaitu dalam interaksi sehari-hari, banyak dari kita menghadapi masalah bau mulut yang dapat menurunkan rasa rasa percaya diri. Tren gaya hidup yang aktif dan kebutuhan akan produk halal semakin mendorong kami untuk menghadirkan solusi inovatif. Banyak orang ingin percaya diri saat berkomunikasi langsung, terutama jika mereka tahu mulutnya bau. Jadi, eh, banyak orang tuh kayak kurang percaya diri ketika mulutnya itu dia ngerasa kayak tidak enak. Kemudian meningkatnya kebutuhan akan solusi kesegaran mulut yang praktis dan halal. Kemudian eh, tujuan usaha yaitu menjadi pelopor solusi kesegaran mulut yang elegan, praktis, dan halal. Kemudian yang kedua, mendukung gaya hidup percaya diri dan sehat di setiap momen kehidupan. Kemudian yang ketiga, menghadirkan kesegaran mulut dalam genggaman lewat inovasi alami yang praktis. Kemudian, mendukung gaya hidup aktif dan percaya diri setiap hari. Tujuan utama kami adalah menjadi pelopor dalam solusi kesegaran mulut yang tidak hanya praktis dan elegan, tetapi juga memenuhi standar halal. Kami ingin mendukung gaya hidup percaya diri dan sehat bagi setiap individu. Kemudian visi dan misi yaitu mulai dari visi menjadi pelopor solusi kesegaran mulut yang elegan, praktis, dan halal untuk mendukung gaya hidup percaya diri dan sehat di setiap momen kehidupan. Kemudian misinya yaitu menghadirkan kesegaran mulut dalam genggaman lewat inovasi alami yang praktis untuk mendukung gaya hidup aktif dan percaya percaya diri setiap hari. Kemudian produk dan layanan. Produk saya yaitu Aura Lace Refreshing Mouth Spray, dikemas secara praktis dan stylish, mudah dibawa kemana saja. Produk ini berbahan alami dan aman, mengandung peppermint, clove, lemon oil, dan ekstrak herbal. Kami juga menawarkan aroma eksklusif seperti vanilla oud, tropical mint, dan citrus musk yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga meninggalkan kesan wangi layaknya parfum. Eh, Kemudian analisis SWOT, yaitu kami memiliki kekuatan produk yang praktis, stylish, berbahan alami, dan aroma eksklusif, ditambah dengan branding lifestyle Muslim milenial, ada peluang besar di pasar urban dengan masalah bau mulut yang umum. Namun juga menghadapi kelemahan yang perlu kami atasi, yaitu eh, salah satunya ancaman dari kompetitor yang sudah memiliki brand yang kuat dan harga yang jauh lebih murah. Kemudian segmentasi target pasar mulai dari geografi, masyarakat urban, kemudian demografi usia 18 hingga 45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa pada target pasarnya yaitu umur 18, mulai dari 18 karena eh, untuk umur 18 itu idealnya orang-orang untuk apa ya? eh, untuk berkomunikasi secara langsung. Dan umur 18 itu biasanya orangnya udah akil balik. Kemudian psikografi, aktivitas atau mobilitas tinggi, kurang percaya diri, memperhatikan penampilan diri, kemudian behavior atau kebiasaan, sering berkomunikasi dengan banyak orang.
Contohnya seperti dia yang sering negosiasi eh, ke orang-orang ataupun yang eh, pekerjaannya ini tuh langsung tatap muka, empat mata. Kemudian target pasar kami adalah masyarakat urban berusia 18 hingga 45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki aktivitas dan mobilitas tinggi. Kemudian proses bisnis kami dimulai dari formulasi produk dengan bahan food grade, halal dan bebas alkohol. Bekerja sama dengan ahli farmasi tentunya dan pabrik maklon berizin BPOM dan sertifikasi halal. Setelah produksi, produk akan disimpan di gudang yang bersih dan kering. Kemudian dikemas secara manual oleh tim internal. Untuk pengiriman, kami akan memanfaatkan jasa logistik seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan Ninja Express dengan opsi someday delivery untuk penjualan lokal. Kemudian strategi pemasaran yaitu yang pertama digital marketing, kemudian untuk eh, sosial media kami akan menggunakan Instagram, TikTok yang akan menggunakan fitur live, kemudian Facebook Ads, serta platform e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu konten edukasi seputar kesegaran napas, tips, lifestyle, dan daily use. Kemudian yang selanjutnya influencer partnership, khususnya Muslim influencer dan beauty atau lifestyle creator. Kemudian kampanye soft launch, kemudian bagi-bagi tester kampus, coworking space dan komunitas, serta eh, kita akan menyebar ke seluruh toko-toko seperti toko skincare dan yang lainnya. Kemudian untuk yang terakhir program referral dan giveaway. Kemudian estimasi modal dan keuntungan. Yang pertama dari bahan baku, kami tidak menakar untuk biaya karena kami menggunakan sistem maklon yaitu kerjasama. Jadi untuk pabrik kami dari pihak ketiga karena mengingat jikalau kita menggunakan pabrik sendiri maka estimasi modal awal itu akan lebih membengkak. Kemudian yang kedua peralatan produksi pun juga milik dari Maklon. Kemudian kemasan dan branding. Nah, kami mematok biaya 29 karena untuk dari kemasan kami itu eksklusif yang belum ada di pasar-pasar saat ini. Kemudian dari branding, kami juga eh, akan me- menjorkan sebanyak itu. Akan tetapi ini untuk estimasi awalnya. Kemudian biaya pemasaran, kami akan masang iklan-iklan dan akan menghabiskan biaya 25. Kemudian operasional awal habis untuk biaya awal 17 dan total 71. Kemudian proyeksi keuntungan, kami akan batch pertama yaitu akan menjual 1000 pitches yang satu barangnya itu seharga 85.000 dan estimasi kotor untuk per bulan yaitu 80. Bukan sebenarnya bukan per bulan tetapi ini untuk batch awal yaitu 85 juta. Itu baru keuntungan kotor. Kemudian laba bersihnya 21 juta. Kemudian rencana keuangan kami akan merinci modal awal, biaya operasional, dan proyeksi laba. Kami menyajikan analisis break-even point atau BEP dan estimasi return
on Investment atau ROI. Eh, apa itu BEP? BEP yaitu jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar modal awal kembali, atau bisa dikatakan tidak rugi tapi untung juga belum. Misalnya kalau modal di awal itu 10 juta dan dari satu produk kita harus untung sebesar 10.000, maka harus membutuhkan 1.000 produk untuk mencapai BEP-nya. Kemudian apa itu ROI atau Return on Investment? ROI artinya pengembalian atas investasi untuk menunjukkan seberapa besar keuntungan dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Sederhananya yaitu untuk rumus ROI sendiri, laba bersih dibagi modal awal dikali 100%. Contohnya, modal awalnya tadi 10 juta, misal. Kemudian laba bersihnya itu 4 juta. ROI sama dengan 4 juta dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 40%. Jadi seperti itu. Kemudian studi kelayakan usaha. Di sini kami akan menjamin dari sisi hukum, produk kami akan terjamin kehalalannya dengan izin BPOM dan sertifikasi halal. Potensi pasar sangat besar mengingat masalah yang kami pecahkan dan segmen yang kami target. Secara teknis, proses produksi melalui maklon memungkinkan efisiensi dan kecepatan masuk pasar. Studi kelayakan finansial akan menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian penutup, demikian proposal usaha milik saya. Kami berharap dapat menjadi inspirasi bagi wirausaha muslim lainnya membangun ekonomi umat dengan cara yang halal, kreatif, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.